Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita memulai peribadatan, perkenankan kami Majelis Gereja Kristen Jawa Sabdo Sumunarta Hudan menyampaikan warta gereja tanggal 22 November tahun 2020 sebagai berikut. Romawi 1, Perjamuan Kudus. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan secara offline di gereja pada hari Minggu 6 Desember 2020 pada pukul 7 dan 9 WIB, sedangkan pendadaran akan dilayangkan dalam ibadah Minggu 29 November 2020 dan dalam ibadah Minggu 6 Desember 2020 sebelum pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum dapat ikut ibadah di gereja dapat mengikuti perjamuan kudus secara offline melalui siaran live streaming secara online. Romawi 2, visitasi klasis Kartasura. Majelis GKJ Sabdo Sumunarta Hudan akan menerima visitasi dari klasis Kartasura besok pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pada pukul 18 WIB. Tempat GKJ Sabdo Sumunarta Hudan. Mohon dukungan doa warga dari rumah saja agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Romawi 3, pelaksanaan ibadah di gereja secara offline berdasarkan keputusan sidang Majelis GKJ Sabdo Sumunarta Hudan pada hari Kamis 12 November 2020, maka ibadah minggu akan kembali diadakan di gereja dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu 29 November 2020 pukul 8.30 uji coba ibadah minggu. Peserta majelis, perwakilan komisi, ketua kelompok. Yang kedua, Minggu 6 Desember 2020 pukul 7 dan 9. Ibadah perjamuan kudus. Yang pesertanya jemaat yang sudah baptis dewasa atau sidi sesuai jadwal yang ditentukan. Minggu 12 Desember 2020 pukul 8.30 ibadah minggu. Peserta jemaat sesuai dengan kriteria dan jadwal yang ditentukan selanjutnya. Ketentuan dan tata cara peribadatan selama masa pandemi COVID-19 dapat dibaca di Warta Gereja edisi Minggu 22 November 2020. Berikutnya, aksi sosial peduli kasih. Kegiatan aksi sosial tahap ke-8 telah dilaksanakan pada hari Rabu 11 November 2020 dengan pembagian 23 paket sembako dengan yang terdiri dari 12 paket untuk jemaat GKJ Sabdo Sumunarta Hudan dan 11 paket sembako untuk warga sekitar gereja yang membutuhkan. Kami Komisi Sosial mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan untuk kegiatan aksi sosial peduli kasih ini. Bagi jemaat yang terketuk hatinya ingin memberikan bantuan berupa barang sembako, hanya berupa beras, minyak goreng, gula atau mie instan, bisa menghubungi Komisi Sosial GKJ Sabdo Sumunarta Hudan. Pengumpulan persembahan ibadah Minggu 22 November 2020 dapat dikumpulkan kepada ketua kelompok masing-masing atau diserahkan ke gereja pada hari Sabtu pukul 9 sampai 12.
Selain itu, jemaat juga bisa transfer ke Bank Rakyat Indonesia atau BRI dengan nomor rekening 0903 01 03 75 80 534 atas nama GKJ Sabdo Sumunarto Hudan. Bagi jemaat yang telah mengumpulkan persembahan melalui transfer, dimohon mengirimkan foto bukti transfer melalui WA ke nomor 0817462425 atau Trihardono. Kebaktian Minggu 22 November 2020 dilaksanakan dalam bentuk siaran live streaming melalui aplikasi YouTube pada pukul 8.30 WIB dan dilayani oleh Pendeta Elia Dwi Prasetyo MSI. Link ibadah live streaming dapat disimak melalui channel YouTube GKJ Sabdo Sumunar Hudan. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pada saat ini, tetap dapat mengikuti rekaman ibadah di channel YouTube GKJ Sabdo Sumunar Hudan. Ibadah sekolah minggu GKJ Sabdo Sumunar dapat diikuti di channel YouTube GKJ Sabdo Sumunar Hudan setelah ibadah live streaming selesai. Majelis mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait pertama, Muliakanlah Allah Bapa. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu ini, kita bersama-sama merayakan Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Kita diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang menjadi penguasa atas alam semesta ini. Dan ini tentu saja menjadikan kita orang-orang yang sungguh berbahagia, sungguh bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari bersama kita naikkan pujian bagi Dia dari Kidung Jemaat 19 bait pertama, Tuhanku Yesus. Raja alam raya,
Bersama kita dengarkan sabda Tuhan yang menjadi panggilan hidup di dalam kasih. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Demikian sabda Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita sungguh memperhatikan firman ini dan kemudian kita berkaca melihat keadaan diri kita masing-masing sambil bertanya, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi perintahnya ini? Dan mari pada kesempatan ini bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui segala kekurangan kita, bahkan dosa kita, ketika kita belum mampu melakukan dan mewujudkan kasih dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita mengakui dosa kita di hadapan Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami tidak pernah meragukan kasih-Mu untuk setiap kami. Kasih-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga tidak lupa akan perintah-Mu untuk senantiasa mewujudkan kasih sebagaimana sabda-Mu yang telah kami dengar. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Tetapi kami mengakui dan menyadari, meskipun kami tahu, kami ingat akan perintah-Mu, tetapi belum tentu kami mau dan mampu melakukannya. Karena seringkali dalam kehidupan hari lepas hari, justru kami dikuasai oleh hawa nafsu kami, amarah kami, dendam kami kepada sesama. Kami mengakui, kami seringkali belum bisa mengasihi Tuhan, sebab mengasihi sesama kami yang kelihatan, kami seringkali gagal. Inilah dosa kami ya Allah. Kami mengakuinya dan kami mohon ampun kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk tetap mengasihi kami dan menolong kami, supaya kami boleh mengubah hidup kami lebih baik dari hari ke hari. Dan kiranya kekuatan dari Tuhan yang menuntun kami. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami ya Allah. Belas kasih-Mu kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah menyesali dan mengakui dosanya, maka terimalah berita anugerah dari Allah, seperti yang tertulis di dalam kitab Yeskiel 34 ayat 11 dan 12 yang demikian. Sebab beginilah firman Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan penuh syukur, penuh sukacita berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat 382 bait pertama. Ya Yesus terkasih. Kau
Bersama-sama kita satu hati menghadap Tuhan dan menaikkan doa syukur serta doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pencipta langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu untuk setiap kasih setia yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga kami datang ke hadirat-Mu, beribadah bersama di tengah keluarga kami masing-masing, menaikkan ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, merayakan sukacita atas kasih yang juga terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk merasakan hidup pemberian-Mu. Dan biarlah di dalam kebersamaan kami di tengah keluarga, kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada-Mu. Dan biarlah melalui ibadah yang kami lakukan juga, kami semakin dikuatkan untuk setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah melalui ibadah ini juga kami diingatkan kembali akan panggilan sebagai murid-murid Kristus, untuk meneladan Sang Kristus, Raja alam semesta, Raja yang penuh kuasa, tetapi juga Raja yang peduli, yang penuh belas kasih. Dan biarlah itu boleh menjadi pedoman, panduan, dan kami wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah, di tengah sukacita, rasa syukur yang kami naikkan, kami juga menaikkan doa-doa khusus, doa syafaat kami kepada-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami, terkhusus Jemaat GKJ Sabtu Sumunar yang saat ini terbaring sakit. Ulurkan tangan-Mu ya Allah, untuk menjamah, untuk menguatkan, memulihkan dan menyembuhkan. Berkat-Mu kami mohon ya Allah, untuk Ibu Selamat Bambang Sujiono, untuk Ibu Suparno, untuk Bapak Sunarso, dan juga untuk Bapak Lewi Sukarmin. Di tengah segala kondisi dan keterbatasan fisik, kiranya Tuhan terus menguatkan hati, menguatkan tubuh mereka, tetap merasakan kesegaran yang dari Tuhan. Berkati juga keluarganya yang terus menjaga dan merawat. Tuhan juga berikan kasih setia, kesabaran, sehingga melalui perawatan keluarga ini menjadi sebuah penghiburan bagi saudara-saudara kami, para orang tua kami yang terbaring sakit ini. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk Penatua Bambang Widiarso yang sakit dan juga dalam proses pengobatan. Juga mohon berkat Tuhan untuk Bapak Simon Suharso yang beberapa hari lalu dirawat di rumah sakit dan sekarang dalam proses pemulihan. Mari ya Allah, Engkau sendiri yang campur tangan, dan kasih-Mu sungguh akan menghiburkan dan menguatkan serta memulihkan. Ya Allah, pada kesempatan ini kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya terus menuntun kami, baik kami para orang tua ataupun juga anak-anak kami dan cucu kami, baik mereka yang masih sekolah ataupun sudah bekerja, atau anak-anak kami yang sedang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka, tugas akhir mereka, dan bahkan mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kami percaya Allah menuntun. Di tengah kondisi yang berat ini, tengah segala tantangan ini, Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kami, terkhusus untuk anak-anak kami. Mereka yang bekerja, Tuhan tuntun sertai, berikan ketekunan, tanggung jawab, sehingga melalui pekerjaan ini mereka belajar untuk berpelayanan, mereka belajar untuk menjadi berkat, dan sekaligus akan menerima berkat yang dari Engkau. Mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersukacita dalam minggu ini, karena Engkau menambahkan usia mereka. Kiranya berkat-Mu melimpah untuk Ibu Elviana Saptarini yang ulang tahun tanggal 24 November, untuk Bapak Agus Sartono ulang tahun tanggal 27 November, dan juga untuk Saudara Angga Novianto yang ulang tahun tanggal 27 November. Bertambahnya usia kiranya juga menjadi tanda akan bertambahnya berkat Tuhan, serta bertambahnya hikmat dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Ya Allah, mohon berkat Tuhan juga untuk kehidupan bersama kami
GKJ Sabtu Sumunar. Di dalam kami bersama-sama untuk terus menata diri, mewujudkan panggilan pelayanan di tengah kehidupan bersama kami. Berkati majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, pengurus komisi, pengurus kelompok, dan juga seluruh warga jemaat dari anak-anak sampai adiuso. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau sungguh-sungguh menguatkan kami di dalam kami mewujudkan persekutuan yang semakin erat, meskipun kami saat ini sedang terhalang karena pandemi virus corona. Tetapi biarlah di tengah tantangan ini justru memampukan kami untuk menemukan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan, baik untuk pemeliharaan iman maupun untuk pewartaan kabar keselamatan. Mohon berkat Tuhan untuk rencana kegiatan ibadah yang mulai tanggal 29 November akan mencoba untuk ibadah offline di gereja. Kami akan mengatur, kami akan menata, dan kami mohon Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik dengan tetap dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi sebuah tanda bahwa Allah juga memelihara kami dengan adanya protokol ini, sehingga kami juga belajar untuk saling menjaga dengan kepatuhan dan kedisiplinan kami. Kami belajar untuk juga mengendalikan diri. Dan sekali lagi mohon berkat Tuhan supaya ibadah nanti boleh terlaksana meskipun kami harus bergantian, tetapi ini menjadi sebuah tanda bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah senantiasa memberkati kami, memberikan kesempatan kami untuk terus maju dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan bergereja. Rencana ibadah pelayanan sakramen perjamuan kudus tanggal 6 Desember juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami serahkan juga pelayanan-pelayanan untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan melalui aksi sosial peduli kasih. Biarlah ini boleh terus kami lakukan dengan tekun, dengan setia, dan penuh sukacita. Tuhan telah memberkati hidup kami, dan biarlah kami juga boleh menyatakan berkat ini, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Ya Allah, mohon berkat-Mu juga untuk kehidupan bersama kami di tengah masyarakat bangsa dan negara. Kami merindukan kehidupan yang normal kembali. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat Tuhan di dalam kami berjuang bersama menghadapi pandemi virus corona ini. Ketika kami melihat di tengah masyarakat masih ada orang atau kelompok yang tidak disiplin, sehingga penyebaran virus corona masih terus terjadi dan semakin meluas. Mari ya Allah, tolong kami, mampukan kami. Berkati juga para pemimpin kami yang mengatur semuanya ini. Berkati juga para tenaga medis, di mana mereka juga memberikan hidup mereka, segala kemampuan mereka untuk ambil bagian dalam perjuangan ini. Berkati seluruh lapisan masyarakat dimanapun kami berada. Biarlah dengan kesadaran yang Tuhan berikan, kami ikut mendukung program ini, sebab dengan bisa ditanggulanginya virus ini, maka kehidupan kami akan segera kembali seperti semula. Semua tergantung kepada kami, dan oleh karenanya kami mohon pertolongan-Mu. Kami serahkan Tuhan segala pergumulan kami. Untuk mereka-mereka saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai bencana alam di tengah negeri ini, Tuhan kiranya menolong dan menguatkan. Biarlah setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, Tuhan berkati itu semua. Menghibur dan menguatkan bagi mereka yang berduka, menghibur dan menguatkan bagi mereka yang kehilangan, sehingga kami bersama boleh menatap hari depan dengan lebih baik lagi. Inilah doa kami ya Allah, inilah seruan kami, inilah permohonan yang kami bawa kepadamu, dan semua kami minta, kami serahkan hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat sabdanya di dalam kitab Efesus 5 ayat 1 dan 2.
Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan Kidung Jemaat 367 bait pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa di kesempatan ibadah saat ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan persembahan. Sekalipun persembahan yang kami aturkan kepadamu ya Tuhan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan kami, Engkau sucikan, sehingga persembahan kami ini boleh berkenan untuk pelayanan di gerejamu di GKJ Sabda Sumunar. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hati yang bijak, rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan yang boleh terkumpul ini akan menjadi berkat bagi pelayanan di gerejamu di GKJ Sabda Sumunar. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Elia Dwi Prastyo. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu lewat firman-Mu pagi ini dan menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat, sehingga apa yang disampaikannya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, jika di dalam kami memberikan persembahan saat ini ada terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan sudi ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama menerima sabda Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan pagi ini, saat ini dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 45. Injil Matius 25 ayat 31 sampai 45 yang demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah dalam ibadah ini beriman dan berkemanusiaan. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana di depan tadi saya sampaikan bahwa minggu ini adalah dalam kalender gerejawi disebut Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Minggu di mana kita bersama diajak untuk kembali mengingat, meyakini bahwa Kristus Juru Selamat kita adalah Raja seluruh alam semesta yang menunjukkan bahwa kuasanya itu sungguh luar biasa. Nah, lebih khusus lagi dalam ibadah saat ini, kita juga diajak untuk semakin mengerti dan semakin memahami bahwa Kristus yang adalah Raja alam semesta ini bukan sekedar punya kuasa, tetapi dia adalah Raja yang penuh dengan belas kasih, yang sungguh sangat peduli kepada manusia. Kita diajak untuk bersama-sama belajar menjadi pribadi-pribadi yang sungguh beriman kepada Yesus Kristus, tetapi juga sekaligus mewujudkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian kita kepada sesama. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, boleh dikatakan di Indonesia ini semua orang punya agama. Dan kalau ditanya, kenapa sih harus beragama, harus memiliki atau memeluk suatu agama, maka secara klise, secara umum orang akan menjawab, ya supaya nanti bisa masuk surga. Hampir semua agama memiliki tujuan supaya nanti menerima keselamatan kekal di surga bersama Tuhan. Ini tidak salah. Dalam keyakinan kita juga demikian. Kita beriman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, karena kita meyakini bahwa di dalam Yesus Kristus kita akan menerima anugerah keselamatan sebab Dia telah menebus dosa-dosa kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan,
kecenderungan yang kemudian terjadi ketika manusia fokus kepada tujuannya untuk masuk surga, dikuasai oleh keinginan, harapan yang kadang lalu menjadi ambisi, pengen masuk surga, itu sedikit demi sedikit justru membuat manusia lupa akan siapa dirinya, lupa akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena terlalu fokus pengen masuk surga, atau bahkan sudah mengklaim dirinya sebagai ahli surga, maka seringkali lupa untuk hidup di dunia ini, karena memang sekarang masih ada di dunia, hidup sebagai manusia yang mestinya memiliki peri kemanusiaan, hidup berperi kemanusiaan, sebagaimana yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, bisa membaca, bisa browsing di internet perilaku-perilaku umat beragama, banyak agama lah, macam-macam. Ketika mereka dikuasai oleh keinginan atau tadi klaim-klaim bahwa mereka adalah ahli surga, yang terjadi kemudian justru mereka tidak lagi peduli dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Pertama, ketika mereka menganggap dirinya sebagai ahli surga, lalu mereka menjadi sombong, arogan, bahkan menganggap yang lain yang berbeda dengan kelompoknya itu adalah ahli waris neraka. Dan mereka beranggapan bahwa sebab mereka ahli surga, lalu mereka berhak untuk memperlakukan orang lain, kelompok lain dengan semena-mena. Atau bahkan ini yang kedua yang lebih mengerikan, mereka yang ingin masuk surga, sungguh-sungguh ingin masuk surga, justru menggunakan cara-cara, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, yang mereka anggap itu adalah cara untuk mereka cepat masuk surga. Dengan mengalahkan, menyingkirkan, menghancurkan, membinasakan manusia lain, mereka menganggap itu adalah cara untuk masuk surga. Bagaimana mungkin? Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Mungkin bisa dikatakan keblinger akan surga, lalu lupa diri bahwa dirinya masih ada di dunia, masih tinggal di dunia, masih sebagai manusia yang mestinya hidup sebagai manusia yang berperi kemanusiaan. Sebab itulah yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Bacaan kita tadi bicara tentang penghakiman terakhir, dan di sana akan dipisahkan dua kelompok besar. Saya akan mengangkat yang kelompok kedua dulu, yang di sebelah kiri Tuhan, sebelah kiri Sang Raja, di mana mereka akan, atau mereka dikatakan gagal untuk masuk surga. Kenapa? Karena mungkin mereka terlalu fokus pengen masuk surga, dan mereka hanya melakukan hal-hal yang sifatnya ritual. Ibadahnya mungkin oke, sembahyangnya top, tetapi ritual-ritual agama itu justru membuat mereka, batin mereka, hati mereka kering akan kemanusiaan, akan cinta kasih, membuat mereka buta tentang realitas di sekeliling mereka, sehingga ketika mereka melihat orang miskin, orang kelaparan, orang kesakitan, mereka tidak peduli karena mereka anggap itu tidak ada hubungannya dengan masuk surga. Mereka pikir masuk surga itu identik dengan ritual. Lupa bahwa Sang pemilik surga itu adalah Allah yang penuh kuasa, tetapi juga Allah yang penuh belas kasih. Sebagai Allah yang penuh belas kasih, maka punya standar, punya ukuran. Ya siapa-siapa saja yang mau masuk ke surgaku ya harus memiliki ciri-ciri sebagaimana yang Tuhan mau, karakter yang sudah Tuhan tetapkan sebagai Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Maka orang-orang yang mau masuk ke sana juga harus memiliki
syarat ini, belas kasih. Kelompok kedua ini yang ada di sebelah kiri mengingatkan kita bahwa ada kecenderungan banyak orang, banyak umat beragama yang mengaku beriman kepada Tuhan, terlalu fokus pengen masuk surga, lalu mengesampingkan realitas sosial dan kemanusiaan di sekelilingnya. Atau kalau toh mereka menunjukkan kepedulian, membantu orang, menolong orang, selalu ada dalam konsep pikiran bahwa ini dalam rangka mengumpulkan jasa atau apalah yang disebut kebaikan supaya itu menjadi tiket untuk masuk surga. Mereka melakukan kebaikan, kemanusiaan kepada orang lain, tetapi sudah punya hitungan, punya pamrih. No, di hadapan Tuhan itu menjadi tidak bernilai. Dalam bacaan Injil yang lain Tuhan mengingatkan orang yang melakukan kebaikan lalu mereka mendapatkan pujian dari manusia karena memang dipamerkan, ya itulah upah mereka. Di hadapan Tuhan tidak dapat apa-apa, tidak ada nilai apapun. Lalu kita harus seperti apa? Nah, kita belajar dari kelompok yang pertama tadi yang di sebelah kanan Tuhan. Mereka menyadari bahwa sebagai umat yang beriman kepada Allah, ia harus menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih ini, maka mendorong mereka untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka tidak punya hitungan, aku menolong si A, menolong si B, menolong si C, supaya aku masuk surga. Tidak pernah ada agenda apapun, pamrih apapun. Sehingga ketika dilakukan atau penghakiman terakhir dijalankan, dan Tuhan mengatakan, kamu berhak untuk merasakan anugerah dariku karena engkau telah melakukan kebaikan, menolong mereka yang sakit, memberi makan yang kelaparan, memberi pakaian yang telanjang, menjenguk mereka yang di rumah sakit atau mereka yang sedang dalam penjara. Mereka justru tidak tahu loh, kapan kami melakukan itu Tuhan. Menjadi gambaran bahwa kebaikan, kemanusiaan ya mesti dilakukan karena dasarnya belas kasih dan kemanusiaan, bukan berdasarkan hitungan dan pamrih untuk masuk surga. Melakukan tindakan kasih ya karena mengasihi. Sesederhana itu, sesimpel itu. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab, apa yang kamu lakukan untuk mereka yang miskin, mereka yang paling kecil, paling hina ini, sama saja kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan bersama. Di Minggu Kristus Raja ini, kita diingatkan untuk sungguh-sungguh beriman, meyakini dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tetapi bukan hanya berhenti dalam ritual-ritual ibadah, sebab Tuhan Yesus yang kita yakini, kita percayai sebagai Juru Selamat kita, itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih, dan itulah standar nilai yang Tuhan mau juga untuk kita lakukan. Maka sudah semestinya kita menunjukkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengaku beriman tetapi melupakan panggilan untuk kehidupan kita di dunia sekarang ini. Kasih kita, belas kasih kita, kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, bukan untuk mencari surga, tetapi karena sebagai wujud rasa syukur Tuhan telah mengasihi kita, dan kita memang dipanggil untuk mengasihi, untuk peduli kepada orang lain. Tidak perlu berhitung sudah melakukan kebaikan berapa banyak, sudah memberikan sumbangan berapa besar, lalu mengklaim diri sebagai orang yang paling berhak untuk masuk surga. Tidak pernah dan tidak boleh seperti itu. Kristus dalam karya pelayanannya di dunia senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya,
mengingatkan dan mengajak kita untuk menjadi orang-orang beriman yang ingat akan kemanusiaan kita, ingat akan panggilan kita hidup di dunia ini, dan terus mengembangkan semangat ini, peri kemanusiaan kita. Tuhan tidak mau kita menjadi manusia yang lupa diri. Dan mari Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan kita sekarang ini, bahkan di tengah pergumulan bersama saat ini, inilah saatnya, inilah waktunya. Kita terus menata diri dan mari bersama-sama kita jadikan ini sebagai lifestyle, gaya hidup, karakter kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang beriman kepada Kristus. Maka kita harus menjadi manusia yang berkemanusiaan, memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh kepada sesama karena kasih semata. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat hening bersama. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita naikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 4. Dengar panggilan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang zaman dan tempat, kita menyatakan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat terkasih di dalam Tuhan,
kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.